Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Berjumpa kembali kita untuk pelajaran IPA kelas 8 yang merupakan materi ke-22 dengan judul Getaran dan Gelombang. Masih bersama dengan Ibu Nurleni SSI MPD. Oke, materi kita pada hari ini bisa kamu lihat juga di buku paketmu halaman 115 bab 10 dengan judul Getaran, Gelombang, dan Bunyi dalam Kehidupan Sehari-hari. Mari kita mulai pelajaran kita. Sebagai pendahuluan, pernahkah kamu mendengar tentang USG? USG adalah salah satu peralatan medis yang dapat digunakan untuk mendeteksi keadaan janin dalam kandungan. Alat ini bekerja dengan cara memanfaatkan pantulan gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke rahim ibu hamil. Bagaimana sistem kerja USG? Apakah gelombang bunyi hanya dapat dimanfaatkan pada USG saja? Bagaimana dengan peralatan lainnya? Tentu kamu ingin mengetahuinya, bukan? Oleh karena itu, ayo kita pelajari materi ini dengan penuh semangat. A. Getaran dan gelombang. Kita masuk yang pertama, yaitu adalah getaran. Semua benda akan bergetar apabila diberi gangguan. Benda dapat dikatakan bergetar jika benda bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Getaran biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, bandul jam, ayunan per bayi, ayunan taman, dan contoh-contoh lainnya. Kita mulai dengan gambar berikut, yaitu gambar bandul sederhana. Sebuah bandul sederhana mula-mula diam pada kedudukan O. Titik O ini kita sebut dengan titik keseimbangan atau titik setimbang. Kemudian jarak antara A ke O atau jarak dari O ke B ini disebut dengan simpangan. Sedangkan simpangan terbesar yang dapat ditempuh oleh benda disebut amplitudo atau disimbolkan dengan huruf A besar. Kemudian benda dikatakan bergetar dalam satu kali getaran penuh, yakni dari titik awal dan kembali ke titik awal tersebut. Contohnya getaran pada bandul sederhana di atas ini ya. Dikatakan satu kali getaran penuh yaitu saat bendanya atau bandulnya bergerak dari titik. Kalau dia bergerak dari titik A, berarti gerakannya dari titik A ke O, ke B, ke O, dan diam atau kembali lagi dia ke titik A. Atau apabila bandul bergerak dari titik B, maka dikatakan satu kali bergetar, yaitu apa dia bergerak dari titik B, kemudian ke O, kemudian ke A, kemudian ke O, dan kembali lagi ke titik B. Jadi sekali lagi dikatakan satu kali getaran penuh, yaitu apabila dia bergerak dari titik awal dan kembali lagi ke titik awal tersebut. Berikut adalah istilah-istilah yang ada pada getaran, yaitu periode dan frekuensi getaran. Kita mulai yang pertama, yaitu periode atau disimbolkan dengan huruf T besar. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran. Periode bisa dicari dengan menggunakan rumus T besar sama dengan T kecil per N. T kecil adalah simbol untuk waktu dan N adalah simbol untuk jumlah getaran. Atau bisa juga menggunakan rumus T sama dengan 1 per F, yang mana F adalah simbol untuk frekuensi. Kemudian satuan daripada periode adalah sekon atau detik. Frekuensi atau disimbolkan dengan huruf F kecil adalah banyaknya getaran yang dilakukan dalam 1 sekon. Frekuensi bisa dicari dengan menggunakan rumus F sama dengan N per T, yang mana N adalah simbol untuk jumlah getaran. Atau bisa juga dengan menggunakan rumus F sama dengan 1 per T besar, yang mana T besar tadi adalah simbol untuk periode. Kemudian satuan daripada frekuensi adalah Hertz atau Hz. Untuk memahaminya, kita berikan contoh soal ya. Perhatikan bandul berikut. Bandul bergerak dari A ke B dalam waktu 0,05 sekon. Jika jarak dari A ke C adalah 13 cm, hitunglah
A. Amplitudo, B. Frekuensi getaran, dan C. Periode getaran. Mari kita jawab dengan menuliskan diketahuinya, yaitu tadi T atau waktu tempuhnya adalah 0,05 sekon. Kemudian AC itu tadi adalah jaraknya 13 cm. Kemudian gerakan bandul adalah tadi dari titik A ke B. Ini dikatakan jumlah getarannya 1/4. Ingat kembali yang Ibu jelaskan sebelumnya. Yang ditanya adalah amplitudo atau A, kemudian frekuensi atau F, dan periode atau T besar. Penyelesaiannya adalah yang pertama, tadi kita ketahui bahwa amplitudo tadi adalah simpangan terbesar ya yang bisa dilakukan oleh gerakan benda ya. Jadi di sini amplitudonya adalah jarak dari A ke B atau jarak dari B ke C. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu dengan cara setengah dari jarak A ke C, karena yang diketahui adalah jarak dari A ke C ya. Sedangkan amplitudo berarti setengah dari jarak A ke C, yang mana tadi A ke C adalah jaraknya 13 cm. Jadi setengah kali 13 cm itu sama dengan 6,5 cm. Kemudian yang B, frekuensi, tadi kita bisa menggunakan rumus N per T, yang mana N-nya tadi kita katakan 1/4 ya, jumlah getarannya 1/4. Kemudian T atau waktunya adalah 0,05, yang mana 1/4 itu sama dengan 0,25 per 0,05 sama dengan 5 Hz. Kemudian periode getarannya ya, karena di sini sebelum kita sudah mengetahui frekuensinya, jadi kita menggunakan rumus T besar sama dengan 1 per F ya. T besar sama dengan 1 per F, jadi sama dengan 1 per 5, karena tadi frekuensi sudah kita peroleh sebelumnya, nilainya adalah 5. Jadi 1 dibagi 5 ini sama dengan 0,2 sekon. Contoh soal yang kedua ya, sebuah bandul melakukan 180 getaran dalam 27 detik. Pertanyaannya adalah berapa frekuensi dan periode getaran itu? Oke. Diketahui N atau jumlah getarannya 108 getaran. Kemudian waktunya atau T kecil sama dengan 27 sekon. Yang ditanya adalah frekuensi F dan periode atau T besar. Kemudian penyelesaiannya masih dengan cara yang sama ya. Jadi frekuensinya kita cari dengan menggunakan rumus N per T kecil. Jadi 108 dibagi 27, kita peroleh nilainya 4 Hz. Kemudian periodenya kita bisa gunakan rumus 1 per F, karena F-nya sudah diketahui dari soal sebelumnya ya. Jadi sama dengan 1 per 4. Jadi 1 dibagi 4 sama dengan 0,25 sekon. Oke, Ibu rasa bisa dipahami dua contoh soal tersebut. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi ingat, pada perambatan gelombang yang merambat adalah energinya, sedangkan medium atau zat perantaranya tidak ikut merambat, tetapi hanya ikut bergetar saja. Berdasarkan energinya, gelombang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gelombang mekanis dan gelombang elektromagnetik. Ya, ini kembali Ibu ulangin. Jadi berdasarkan energinya, tadi gelombang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gelombang mekanis dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanis adalah gelombang yang memerlukan medium untuk perambatan getaran. Contohnya gelombang tali, gelombang bunyi, dan gelombang permukaan air. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak dapat merambat ya, atau Ibu ulangin. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa memerlukan medium atau dapat melalui ruang hampa. Contohnya cahaya, gelombang radio dan TV, serta sinar X. Sedangkan berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal.
Kita bahas yang pertama tentang gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getar. Contohnya gelombang tali dan gelombang permukaan air. Oke, perhatikan ini adalah contoh orang yang menggerakkan tali ke arah atas ke bawah. Ini disebut dengan arah getaran, sedangkan talinya dia merambat ke arah depan, sehingga antara arah getar dan arah rambatnya dia berhubungan tegak lurus. Inilah yang disebut dengan gelombang transversal. Sehingga untuk selanjutnya gelombang transversal ini kita lihat dia menghasilkan berupa bukit dan lembah. Ya. Oke. Adapun istilah-istilah pada gelombang transversal berdasarkan gambar berikut, ya, itu ada yang pertama namanya puncak gelombang, yaitu titik tertinggi pada gelombang. Pada gambar kita ini yang dinamakan puncak gelombang yaitu titik B dan titik F. Kemudian ada istilah dasar gelombang, yaitu titik terendah pada gelombang. Pada contoh kita ini, gambar kita ini yang dinamakan dasar gelombang yaitu titik D dan titik H. Ada juga yang namanya bukit gelombang, yaitu lengkungan ke arah atas atau dia seperti gunung, yaitu pada gambar ini yaitu dari A, B, C dan E, F, G. Ini dinamakan dengan bukit gelombang. Selanjutnya ada lembah gelombang, yaitu lengkungan ke arah bawah, dia seperti jurang. Pada gambar ini yang dinamakan lembah gelombang yaitu C, D, E dan G, H, I. Lanjut amplitudo. Amplitudo ini merupakan ketinggian puncak atau kedalaman lembah. Jadi pada gambar kita ini yaitu jarak dari B ke B aksen, ya, atau jarak dari F ke F aksen. Ini bisa dilihat dari di sini ada simbol A, atau inilah simbol amplitudo, atau kedalaman daripada lembah, yaitu jarak dari titik D ke titik D aksen atau dari H ke H aksen. Juga bisa kita lihat nanti angkanya ada di sumbu X ini, di sumbu Y yang ada di sebelah kiri. Kemudian ada yang disebut dengan panjang gelombang atau disimbolkan dengan tanda seperti ini. Ini dibaca dengan lambda. Jadi ini lambda adalah simbol untuk panjang satu gelombang. Apa itu panjang satu gelombang? Oke. Jadi pada gelombang transversal atau tadi gambarnya ini ya, yang dinamakan dengan panjang gelombang atau lambda yaitu jarak satu bukit gelombang dan satu lembah gelombang. Jadi pada gambar ini berarti dia jarak dari A ke E, ya, karena dia terdiri atas satu bukit gelombang dan satu lembah gelombang. Jadi jarak dari A ke E, atau bisa juga jarak dari E ke I, ya, itu disebut dengan panjang gelombang atau panjang satu gelombang yang disebutkan dengan lambda. Atau bisa juga jarak antara dua puncak yang berdekatan. Contohnya pada gambar kita ini yaitu jarak dari titik B ke titik F. Atau bisa juga jarak antara dua dasar gelombang yang berdekatan, yaitu jarak dari D ke H. Ya, anak-anak ibu, itu adalah definisi atau untuk mencari panjang gelombang atau panjang satu gelombang. Selanjutnya adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya, yaitu contohnya gelombang bunyi. Oke, selain itu contohnya itu ketika orang menggerakkan selinki atau per, ya. Jadi ketika seseorang menekan per, ya, itu akan menghasilkan gelombang longitudinal yang berupa atau membentuk pola rapatan dan renggangan. Ya, yang mana gelombang longitudinal ini memiliki arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Nah, selanjutnya gelombang longitudinal akan digambarkan dalam bentuk seperti ini, yaitu yang terdiri atas rapatan dan renggangan. Ya, jadi ini disebut renggangan, kemudian ini rapatan, kemudian ada lagi renggangannya dan ada rapatannya.
Nah, ketika per ini ditekan atau ditarik, ini disebut dengan arah rambatnya. Ketika dia ditekan kemudian dilepaskan, maka per ini akan bergerak atau bergetar ke arah yang sama dengan arah getarnya, ya, akan merambat dengan arah yang sama atau sejajar dengan arah getarnya, ya. Kemudian seperti pada gelombang transversal, gelombang longitudinal yang juga memiliki istilah lambda atau panjang satu gelombang, yang mana dia terdiri atas satu rapatan dan satu renggangan, atau bisa juga sebaliknya, terdiri atas satu renggangan dan satu rapatan. Jadi seperti gambar kita ini, ya, dari sini kemari ini disebut satu panjang gelombang atau lambda, juga dari sini kemari disebut satu lambda atau panjang gelombang. Jadi pada gambar kita ini bisa dikatakan ini memiliki dua lambda atau dua panjang gelombang, ya. Kemudian kita lanjut ke cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang dilambangkan dengan V dengan satuan meter per sekon. Kecepatan gelombang dapat dituliskan dengan rumus V sama dengan lambda per T besar. Karena T sama dengan 1 per F, maka cepat rambat gelombang dapat juga dinyatakan sebagai V sama dengan lambda dikali F. V simbol untuk cepat rambat gelombang dengan satuan meter per sekon, lambda simbol untuk panjang gelombang dengan satuan meter, kemudian T besar simbol untuk periode dengan satuan sekon, dan F simbol untuk frekuensi dengan satuan hertz. Untuk memahaminya, ya, berikut ada contoh soal, bisa juga kamu lihat di buku paketmu halaman 125. Gelombang pada permukaan air merambat dengan panjang gelombang 2 meter. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang adalah 0,5 sekon, tentukan A. cepat rambat gelombang, B. frekuensi gelombang. Oke, kita mulai dengan yang diketahuinya. Tadi panjang gelombangnya atau lambda sama dengan 2 meter. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang, berarti ini disebut dengan periode atau disimbolkan dengan huruf T besar, yaitu 0,5 sekon. Yang ditanya adalah frekuensi atau F dan periodenya. Maaf, di sini maksudnya adalah di sini adalah frekuensi, tadi simbolnya. Maaf ya, di sini adalah cepat rambat gelombang atau simbolkan dengan V dan frekuensi F, ya. Di sini Ibu ralat. Jadi yang pertama untuk mencari V-nya bisa digunakan rumus lambda per T atau lambda per periode, ya. Jadi lambda tadi adalah 2 meter per periode tadi 0,5 sekon. Jadi 2 dibagi 0,5 sama dengan 4 meter per sekon, ya. Jadi kita perolehlah cepat rambatnya adalah 4 meter per sekon. Sedangkan frekuensi, karena sudah diketahui nilai periodenya, kita bisa menggunakan rumus F sama dengan 1 per T atau 1 per periode, yaitu 1 dibagi 0,5 sekon sama dengan 2 Hz. Jadi frekuensi gelombang air adalah 2 Hz. Oke, Ibu Ras, ini kemudian selanjutnya ada pemantulan gelombang. Apakah gelombang dapat dipantulkan? Perhatikan gambar gelombang tali berikut. Ya, mungkin kamu pernah melakukan ini di taman, di rumah, atau ketika bermain bersama teman-temanmu. Nah, ketika pemantulan gelombang terjadi, itu akibat atau disebut peristiwa membaliknya gelombang setelah mengenai penghalang. Seperti gelombang tali pada gambar di atas, gelombang yang mencapai ujung akan memberikan gaya ke atas pada penopang yang ada di ujung, sehingga penopang memberikan gaya yang sama tetapi berlawanan arah ke bawah pada tali. Gaya ke bawah pada tali inilah yang membangkitkan gelombang pantulan yang terbalik. Jadi sekali lagi, apakah gelombang itu bisa memantul? Ya, gelombang bisa memantul. Oke, Ibu rasa cukup sekian materi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kamu mau pahamin, ya. Seperti biasa, untuk
mengetahui apakah kamu sudah paham atau tidak, ada tugas yang harus kamu lakukan seperti biasa. Kerjakan di kertas double foliomu. Ini merupakan tugas 10.1. Soal ini juga bisa kamu lihat di buku paketmu ya. Yang pertama halaman 119, kemudian yang kedua halaman 126 ya, nomor 1, 2, dan 3. Ya, sekali lagi cukup sekian materi Ibu kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kamu pahami. Selamat belajar. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan tetap berada di rumah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.